Jungle. Halo teman-teman obrolan sabot. Tokoh dan tamu kita ini di sequel musik bertema lingkungan Special Edition adalah Trie Utami atau biasa dipanggil Ii. Umumnya dikenal sebagai vokalis, musisi, anggota band Krakatau, juga bernyanyi di banyak event dengan sederetan award achievement ya, festival musik. Tapi nggak banyak yang tahu, Ii saat ini juga seorang budayawati dan aktivis lingkungan, telah berbicara dan memberi kuliah umum di mana-mana. Nah, kami berkesempatan ngobrol santai di rumahnya dan dengarkan pesan-pesan dan wawasan yang kita obrolan sabot. Ini kita duduk di taman pekarangan depan rumahnya Mbak Trie Utami. Kita dengan suasana hijau di depan kita. Kita ada 3 pertanyaan buat Mbak Trie. Yang pertama, apa sih latar belakangnya Krakatau memicu Krakatau untuk menciptakan lagu-lagu bertema lingkungan? Yang kedua, bagaimana menurut Mbak Ii para musisi itu bisa berkontribusi kepada masyarakat? Yang ketiga, ya mungkin kalau ada pesan-pesan buat sesama musisi dan ke masyarakat Indonesia. Ini silakan Mbak Trie Utami. Ya, halo, saya Ii Trie Utami. Terima kasih Bang Iwan atas kesempatannya untuk ngobrol di acara Sabot, santai tapi berbobot. Ya, oke. Apa yang memicu Krakatau untuk menciptakan lagu-lagu bertema lingkungan? Sebetulnya Krakatau ini agak duluan ya, karena dari mulai album kita yang awal tahun 86 itu kita selalu di dalam setiap album itu ada lagu-lagu yang bertemakan tentang humaniora ya, sebetulnya nggak cuma lingkungan aja, tapi kita bicara tentang kemanusiaan. Misalnya ada lagu Dunia, itu tahun 86. Lagu Dunia itu bercerita tentang selamat datang penghuni yang baru, karena dunia ini udah sesek. Jadi untuk anak-anak yang lahir dari tahun 86 ke atas gitu, kita cuma mau kasih satu informasi bahwa dunia ini udah sesek. Terus udah kemudian juga ada lagu Save the Whales, menceritakan tentang bagaimana sebetulnya perburuan ikan paus, artinya eksploitasi ikan paus itu mengancam keberadaan eksistensi manusia loh sebetulnya, kalau kita mengurut ekosistem secara holistik. Kemudian ada lagu tentang sampah, Let There Be Life. Terus kemudian lagu tentang burung, itu sayap-sayap beku. Terus ada banyak sekali, sampai kemudian akhirnya setelah kami reuni itu album kami yang chapter 2 itu memang kami dedikasikan untuk lingkungan hidup. Jadi semua lagu yang berada di album Krakatau Reunion chapter 2 itu memang semuanya lagunya berisi tentang semua hal yang berkaitan dengan lingkungan hidup dan manusia. Begitu. Terus kemudian tadi apa Bang Iwan pertanyaannya kedua? Yang para musisi bisa berperan Oh iya, kepada masyarakat. ya tentu saja. Gimana? Bukan cuma musisi tapi semua tokoh ya, artinya public figure itu harusnya mengambil tempat, mengambil porsi, mengambil duty gitu loh, untuk menjadi penyuara gitu ya, untuk menjadi penyambung suara atau penyambung informasi yang baik dan benar kepada masyarakat. Itu kalau di luar negeri barangkali hal ini udah bukan merupakan hal yang terlalu aneh, karena rata-rata kalau seorang public figure dia akan dengan segera mengambil tempat di mana dia bisa bekerja sosial yang dampaknya signifikan gitu. Nah, saya rasa kesadaran ini juga memang patut ditumbuhkan kepada para tokoh ya, bukan cuma musisi saja. Cuman barangkali memang kalau kita bicara tentang public figure yang berkaitan dengan musik, hal itu akan menjadi lebih produktif
menjadi lebih efektif ketika seorang publik figur menyampaikan informasi-informasi, apapun informasinya, daripada kita menyampaikan sensasi. Saya rasa akan jauh lebih baik, berharga, bermanfaat, dan sangat berdampak jika kita menempatkan diri untuk menjadi penyampai informasi-informasi yang dibutuhkan oleh dunia saat ini. Bahwa dunia sedang kritis, ya, 2030 itu kita juga akan punya bonus demografi, khususnya di Indonesia, yang tentu saja akan sangat berdampak langsung terhadap ketersediaan pangan. Sementara kita hari ini di negara agraris dengan lautan yang sedemikian luas, dikelilingi lautan, tetapi kita sampai hari ini masih impor doang gitu. Sebetulnya ketika kita bicara tentang kedaulatan pangan, otomatis kita akan harus bicara dulu tentang landscape-nya. Kita harus bicara dulu terhadap kesehatan lingkungannya, bukan cuma sampah, tetapi eksploitasi hutan, kerusakan tanah, kerusakan air, ketersediaan air bersih, kemudian climate change juga. Apakah kita akan menjadi penyokong bagi keberlangsungan perubahan iklim, atau kita akan membantu untuk supaya iklim akan bergeser kepada situasi yang lebih normal dari sekarang, karena climate change sendiri berdampak secara langsung kepada ketersediaan pangan kita. Kalau kita mau jujur, petani sudah tidak bisa lagi menanam sesuai musim, tidak bisa lagi menghitung sesuai musim seperti ratusan tahun sebelumnya, tapi harus berhitung hujan. Itu pun kalau hujannya benar gitu. Kadang-kadang baru tanam, sedang-sedangnya butuh panas, kena air banyak, dan mereka tidak bisa panen. Kalau petani tidak bisa panen, artinya ketersediaan pangan menurun. Hal-hal seperti itulah yang barangkali kita perlu terus-menerus suarakan, terutama kepada publik figur di Indonesia, musisi, seniman, atau siapapun saja yang dikenal masyarakat, influencer, YouTuber, dan lain-lain. Mari kita ambil juga porsi ini gitu loh, bahwa di luar apa yang kita butuhkan untuk ketenaran perut gitu ya, urusan perut, urusan keinginan, urusan kekayaan, sekaya-kaya apapun kita, kalau kita kekurangan pangan, kalau alam kita rusak, kita nggak bisa meneruskan kehidupan gitu loh. Alam akan bertahan tanpa manusia, tapi manusia tidak akan pernah bertahan hidup tanpa alam yang baik, begitu. Iya, ya. Mungkin pesan-pesan untuk masyarakat Indonesia atau kepada sesama musisi kurang lebih sama ya, atau ada pesan tambahan bagi? Ya, saya kira gini, setiap orang bisa mengambil peran itu, siapapun, tidak usah public figure, tidak usah musisi, tidak usah orang terkenal, tetapi setiap orang bisa mulai dari dirinya sendiri, dari lingkungan tempat di mana dia tinggal, mulai dari hal yang paling sederhana yang setiap hari kita lakukan, misalnya memilah sampah, itu satu. Kedua, please, jangan membuang sampah sembarangan gitu. Sampah betul bisa jadi duit gitu, tapi kita harus meminimalisir jumlah yang kita buang gitu, dari mulai diri kita sendiri. Sampah pasti ada, tapi bagaimana cara kita melihat, cara kita memandang, cara kita menilai sampah, itu barangkali yang perlu kita pelajari dan kita tingkatkan. Bahwa mulainya dari rumah kita, yang rugi orang lain gitu. Kalau seorang manusia merugikan orang lain, mungkin di rumah kita bersih, itu sama aja dengan kita nyapu di rumah tapi buang sampahnya ke rumah tetangga gitu. Rumah kita bersih tapi rumah tetangga kotor. Kalau rumah tetangga kotor, sebetulnya kalau muncul penyakit di rumah tetangga, kita bakal ikut kena penyakitnya gitu. Yang jelas bahwa kesadaran bahwa setiap unsur kehidupan termasuk manusia itu sangat terhubung dengan keberadaan unsur-unsur lain, sehingga kita karena kita bergantung pada unsur yang lain itu, maka seharusnya kita tidak merusak satupun unsur yang saling bekerja sama untuk menopang kehidupan ini, termasuk menopang kehidupan kita, begitu. Ya, di tayangan sebelumnya kami juga udah angkat bahwa buang sampah sembarangan itu selain merusak alam, punya kontribusi untuk memicu percepatan climate change itu sendiri. Ya, nanti kita dan diceritain nggak ya nanti format Krakatau yang baru, rupanya ada darah muda. Ada Berry Likumahua, ada Andre siapa? Andre Dinut. Nanti
mudah-mudahan kita tunggu ada album yang baru, jadi masuk darah-darah muda di tim Krakatau. Demikian wawancara kita dengan Mbak Tri Utami. Teman-teman jangan lupa subscribe ya, Mbak Tri Utami. Jangan lupa ya, jangan lupa kita tuh masing-masing adalah penjaga lingkungan. Siapapun Anda, siapapun saya, apapun profesi Anda, kita adalah penjaga kehidupan. Mulai dari lingkungan di mana tempat Anda tinggal. Ya, belajar dari tayangan 40, ikuti bangsa Maori yang merasa turun-temurun mereka jadi guardian dari keberlangsungan alam dan sustainability. Oke, sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih waktunya dan pesan-pesan yang sangat bermakna, Mbak Ii. Kita jumpa di tayangan berikutnya nanti. Terima kasih. Selama dunia masih berputar, perbedaan tak pernah pudar, terbawa keangkuhan manusia, tak tinggi membagi rasa. Bukalah mata hati kita, bayangkan masa depan dunia, bersatu rasa untuk melangkah demi meraih harapan dunia yang indah. Bayangkanlah kita semua berjalan bersama menuju hidup damai sejahtera. Sempatkanlah untuk melihat di sekitar kita ada kesenjangan antara manusia. Lihat sekitar kita. Bahagia yang tersisa di hati kita, bergandeng tangan dekatkan hati, tiada perbedaan dalam cinta dan kasih. Bayangkanlah kita semua berjalan bersama menuju hidup damai sejahtera. Sempatkanlah untuk melihat di sekitar kita ada kesenjangan antara manusia.